Dia berkata kepada anaknya, "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi." Dia berkeluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur ibunya. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih udah klik video ini. Saat ini saya akan membawakan satu kisah, yaitu kisah wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Dikisahkan pada zaman kepemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi, selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandangnya. Semua penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat keadaan hidupnya, keadaan rakyatnya, keadaan sejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat beliau berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya, yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. Dia berkata kepada anaknya, "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi." Dia berkeluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur ibunya. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." Tapi kata ibu, "Aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kita kembali. Bagaimana kalau susu kita itu campur air supaya kelihatan banyak?" Maka si anak berkata, "Jangan, Bu. Jangan, wahai ibu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan kita bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Maka dari luar gubuk, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengar kelanjutan percakapan antara si wanita janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin? Kata si ibu, Khalifah Umar tahu. Kata si wanita kepada anaknya, sedangkan saat ini beliau sedang tertidur puas di istananya yang megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari luar gubuk, Khalifah Umar tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya
terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu khalifah mengajak pengawalnya pulang. Maka keesokan harinya Umar radhiyallahu anhu memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadapnya kepada khalifah. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Itu luar biasa. Karena kejujuran si gadis, maka Khalifah Umar menjadikan menantu anak gadis tersebut. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Kisah ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.